Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube KMM Mesir. Hari ini kita bertemu lagi di segmen Tanya Ustadz. Jadi sekedar penjelasan singkat, Tanya Ustadz itu adalah sebuah segmen yang menghadirkan Ustadz, yaitu mereka yang berkompeten di bidang ulum syariah, yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering terlintas di benak kita. Karena sekarang berdekatan dengan Idul Adha, yang erat kaitan dengan berkurban, kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau merupakan senior KMM Mesir dan juga mahasiswa doktoral Universitas Al-Azhar Kairo. Langsung saja kita sapa Ustadz Haji Abdul Rahman Taufik Suwar LCMR. Assalamualaikum Ustadz. Apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Ustadz sekarang lagi sibuk apa sih? Sekarang lagi persiapan pendaftaran S3 ya, di Al-Azhar. S3? Ya, S3. Berarti Ustadz sudah nulis S3? Alhamdulillah baru diterima kemarin judulnya, dan sekarang sudah mulai pengurusan untuk pendaftaran lebih lanjut. Oke Ustadz, ini boleh sharing ke saya? Iya. Karena kan orang penasaran Ustadz, S3 di Al-Azhar itu apakah ketika kita masuk tanpa ujian atau bisa langsung nulis itu? Jadi kalau S3 di Al-Azhar itu beda dengan S2 di Al-Azhar. Karena kalau S2 kan ada 2 tahun kuliah itu. Tapi kalau S3 langsung untuk masuk S3 mesti disiapkan judul disertasi, kemudian didaftarkan. Kalau diterima berarti kita sudah terdaftar di S3. Oh, berarti tanpa tes? Tanpa tes. Tanpa tes dan tanpa teknik 1 tadi? Iya, tanpa teknik 1, tanpa teknik 2. Oh, berarti kemungkinan seorang itu untuk menulis di Indonesia ada sana? Bisa, ada kemungkinan. Oke, Masya Allah, luar biasa sekali Ustaz ya. Ini Ustaz, kita mungkin saja Ustaz ya. Mungkin Ustaz bisa sedikit menjelaskan tentang hukum kurban, persyariatannya, mungkin ta'arif segala macam Ustaz. Tafadhol Ustaz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga moderator, pada hari ini bertepatan momentum yaitu di hari raya Idul Adha, salah satu ibadah yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW itu ibadah kurban gitu. Ibadah kurban, yang mana adalah ibadah kurban adalah ibadah tahunan yang dilakukan oleh umat muslim gitu, setiap memasuki awal bulan Zulhijjah gitu, selain ibadah haji gitu. Sebagaimana tadi yang disinggung oleh moderator bahwa bertepatan dengan ibadah kurban adalah salah satu yang mesti kita ketahui adalah ilmu-ilmu tentang fikih kurban kita. Kenapa? Karena para ulama mengatakan bahwa apabila kita melakukan satu amalan, maka kita wajib mengetahui ilmunya. Oke? Maka kita wajib untuk mengetahui ilmunya itu. Salah satunya adalah kita akan melaksanakan ibadah kurban. Baik itu peserta kurban atau panitia kurban atau orang yang berkecimpung dalam permasalahan kurban, maka dia harus tahu tentang ilmu tentang al-udhiyah atau kurban itu. Nah, sebelum itu mari kita gambarkan dulu apa itu kurban kita. Sebagaimana para ulama mendefinisikan bahwa kurban itu kalau dalam bahasa Arab punya al-udhiyah. Udhiyah itu kata ulama apa? Al-udhiyah ya ismul lima yuzbahu minan na'am. Nama dari apa yang disembelih dari hewan-hewan ternak. Minal ibil wal baqar wal ghanam. Nama dari hewan yang disembelih yaitu dari hewan ternak, yaitu unta, sapi, kambing itu. Fi ayyami Idul Adha, yaitu tanggal 10 Zulhijjah, wa salasati ayyami at-tasyrik, dan 3 hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Dari definisi ini bisa kita simpulkan bahwa kurban adalah hewan yang tertentu. Berarti tidak bisa semua hewan itu. Cuma hewan unta, sapi, kambing itu, dan domba gitu. Dan disembelih di waktu yang tertentu. Tidak bisa di semua waktu, yaitu 4 hari. Mulai tanggal 10 Zulhijjah, 11, 12, 13, dan hari terakhir 13.
Itulah definisi dari kurban. Kemudian dalilnya apa itu? Dalilnya adalah ayat yang sering kita hafal, yaitu dalam Al-Quran, fasalli li rabbika wanhar, kata Allah. Salatlah, kata Allah. Salat di sini maksudnya apa, kata ulama? Salat inilah salat Idul Adha. Fasalli li rabbika wanhar, dan berkurbanlah, dan sembelihlah hewan kurban. Dari sini ulama berpendapat bahwa waktu memasuki menyembelih hewan kurban adalah setelah selesai melaksanakan solat. Oke? Dengan ayat tadi, fasalli li rabbika wanhar. Nah, kemudian dalam hadis banyak menuliskan bahwa Nabi berkurban satu ekor domba, dan Nabi langsung menyembelihnya gitu. Dan Nabi langsung menyembelihnya itu. Kemudian yang menjadi pertanyaan, apa hukum kurban itu? Apakah setiap orang wajib berkurban di tanggal 10 Zulhijjah atau tidak itu? Dalam mazhab kita, dalam mazhab Syafi'iyah, mengatakan bahwa kurban adalah hukumnya sunnah muakkadah bagi yang mampu. Maksud bagi yang mampunya apa? Bagi yang memiliki kelebihan harta di hari raya Idul Adha dan di 3 hari tasyrik. Kalau misalnya dia memiliki harta tapi kurang dari kebutuhannya di 4 hari ini, maka dia tidak disunahkan untuk berkurban. Oke? Berbeda dengan mazhab lain. Kalau mazhab Hanafi mengatakan bahwa kurban inilah hukumnya wajib bagi yang mampu. Oke? Kalau misalnya dia tidak mampu, maka tidak wajib dia untuk berkurban. Oke. Kemudian hikmah dari kurban itu apa? Salah satu hikmahnya itu adalah dalam berkurban, yang pertama menghidupkan sunnahnya Nabi Ibrahim AS. Kemudian mempelajari tentang bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim ketika itu diperintah oleh Allah untuk menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian dalam ibadah kurban itu ada makna saling menghubungkan tali persaudaraan antara sesama muslim. Karena dalam ibadah kurban, seseorang berkesempatan untuk bersedekah, untuk menyambung tali silaturahim kepada sesama, kemudian saling membantu, at-ta'awun gitu, saling tolong menolong gitu. Oke, saling tolong menolong dalam ibadah kurban itu. Kemudian salah satu hikmah yang paling penting itu dalam kurban itulah bahwa kurban bisa mengatasi kemiskinan itu yang terjadi di kalangan kaum muslimin. Itu kenapa? Kenapa? Dalam istilah para ulama mengatakan bahwa al-isaru fi umuri dunya mustahab gitu. Mendahulukan orang dalam perkara dunia itu hukumnya sunnah. Apa itu perkara dunia? Iaitulah dalam hal al-aklu, makan, wasyurbu, minum itu. Dan dalam semua perkara dunia. Termasuk perkara daging kurban. Bahkan syariat ketika itu menganjurkan bagi yang berkurban untuk mengorbankan hewan dengan hewan yang memiliki daging yang bagus, daging yang banyak gitu, dan dikasihkan kepada fakir miskin. Bahkan dalam syariat kita mengatakan bahwa kalau bisa daging kurban itu diberikan semuanya kepada fakir miskin. Oke? Dan boleh dimakan oleh orang yang berkurban, tapi boleh dimakan hanya sedikit itu. Itu yang dianjurkan itu. Oleh karena itu apa? Al-isaru fi umuri dunya mustahabun. Mendahulukan orang lain dalam perkara dunia ini sangat dianjurkan. Oleh karena itu dalam hadis disebutkan bahwa ayamu tasyrik, ya, ayamu aklin wa syurbin, hari makan dan minum gitu. Oleh karena itu Allah mengharamkan puasa di hari tasyrik gitu. Kenapa? Karena hari tasyrik hari jamuannya Allah gitu. Semua orang makan gitu. Baik itu orang kaya ataupun orang miskin. Oke. Masya Allah. Terima kasih sudah penjelasan yang sangat detail dan memberikan wawasan yang sangat luas kepada kita semua. Oke Ustaz, sekarang saya mau bertanya tentang hal-hal yang terkadang ini sering dilakukan masyarakat, tetapi ternyata ini salah atau ternyata ini tidak sesuai dengan syariat Islam gitu. Atau misalkan permasalahan yang ini sering ingin ditanyakan, tetapi
ya karena setelah menjadi kebiasaan yang tidak bisa teratasi, akhirnya mereka tidak menggubris ini menjadi sebuah hal yang perlu ditanyakan dan menganggap ini adalah sebuah kebiasaan yang diteruskan bertahun-tahun lagi. Kesan pertama itu karena kurban itu kan berkaitan dengan penyembelihan hewan. Itu dia ada tadi. Nah, di lain hal, akikah juga merupakan penyembelihan hewan, sebuah praktik penyembelihan hewan. Oke. Nah, mungkin bisa jelaskan perbedaan antara akikah dengan kurban. Karena kebanyakan orang selalu mengatakan, sekalian aja akikah, kurban, apakah diperbolehkan gitu saja. Mungkin kita bisa menyimpulkan atau istimbat hukum setelah kita tasawur tentang apa itu akikah, apa itu kurban misalnya. Oke, mungkin saya kata apa? Oke, bagus itu pertanyaannya bahwa apa beda kurban dengan akikah? Itu kan sama-sama menyembelih hewan kita. Oke, sama-sama menyembelih hewan kita. Tadi sudah kita ketahui bahwa definisi dari kurban yaitu hewan ternak yang disembelih di tanggal 10 Zulhijjah dan 3 hari tasyrik. Kemudian kita akan mengetahui apa itu akikah. Akikah itu para ulama mendefinisikan bahwa akikah adalah az-zabihatu anil maulud gitu. Sembelihan untuk anak yang baru lahir. Siyaumis sabi'ah, di hari ke-7 dari kelahirannya kita. Oke, di hari ke-7 dari hari kelahirannya. Dari dua definisi tadi, kita bisa membedakan bahwa waktu penyembelihan hewan kurban dan hewan untuk akikah itu beda. Oke, untuk akikah ini lebih umum. Oke, waktunya itu terbentang luas, panjang gitu. Dari 7 hari kelahirannya sampai nanti si anak sudah balik berakal. Berarti misalkan 7, 14 itu 1 gitu ya. Ya, Kenapa 7? ya. Jadi mana bahasa kalau berentang 7 kenapa 7? Jadi dalam definisinya para ulama disebutkan bahwa di hari ke-7, oke, atau di hari ke-21, kan? Berarti di lewat seminggu gitu. Kalau misalnya tidak, maka bebas kapanpun gitu. Jadi tidak perlu tidak dibatasi gitu. Tapi sunnahnya itu di hari ke-7 dan hari ke-21 dan seterusnya gitu. Berarti disunahkan sebagai bukan sebuah kewajiban. Iya, bukan sebuah kewajiban. Oke. Dan waktunya itu terbentang luas. Oke, sampai si anak balik gitu. Sedangkan kurban waktunya itu terbatas. Tanggal 10 sampai tanggal 13. Lewat pada itu bukan kurban. Oke, itu bukan kurban. Itu sebagai sedekah. Oke, sedekah. Nah, dari definisi ini maka kita sebutkan bahwa waktunya pun berbeda. Kemudian kewajibannya pun berbeda. Kurban diwajibkan bagi orang yang mampu, siapapun gitu. Oke, tapi kalau akikah yang diwajibkan kepada siapa? Kepada orang tua, yaitu kepada bapak yang menafkahi anak tadi. Oke, maka si bapak sunnah dia untuk mengakikahkan anaknya sampai anaknya itu balik gitu. Nah, kemudian kalau anaknya itu sudah balik dan belum diakikah oleh bapaknya, maka gugurlah kewajiban kesunahan akikah bagi si bapak gitu. Oke? Tapi si anak kalau dia sudah balik tapi belum akikah, maka dia disunahkan juga untuk mengakikahkan dirinya sendiri. Berarti tidak harus orang tua bisa Tidak harus, ya. Dan itu mulanya itu setelah dia balik. Tapi kalau sebelum balik itu masih tanggung jawab orang tua. Sekalipun anak ini bisa menggunakan. Iya, sekalipun anak ini memiliki uang yang banyak itu. Oke? Yang memiliki kewajiban adalah si bapak, yaitu yang menafkahinya gitu. Oke? Nah, kemudian tadi pertanyaannya, bagaimana kalau kita sembelih aja hewan akikah di hari raya Idul Adha? Oke? Nah, ini menjadi pertanyaan yang banyak saya temukan itu di masyarakat. Boleh nggak menggabungkan antara akikah dengan kurban gitu? Oke? Para ulama ikhtilaf, berbeda pendapat sini. Jumhur mengatakan dalam mazhab kita, Ibnu Hajar dan yang lain mengatakan bahwa akikah dan kurban tidak bisa digabungkan dengan satu niat itu. Kenapa? Karena masing-masing memiliki hukum yang berbeda.
Memiliki hukum yang berbeda itu. Tapi ada pendapat yang kedua, Imam Romli, bahwa mengatakan boleh satu hewan ini untuk kurban dan untuk akikah itu. Untuk kurban dan untuk akikah itu. Maka kalau misalnya kalau misalnya bisa saya simpulkan bahwa mengambil dua pendapat ini, bagi yang memiliki kelapangan harta, lebih baik dia mengambil pendapat yang jumhur. Ya, kurban satu, akikah satu gitu. Tapi kalau dia tidak memiliki kelapangan harta, dia cuma bisa hanya membeli satu ekor hewan itu, maka dia boleh mengambil pendapat Imam Romli yang satu lagi, bahwa dia boleh membeli satu hewan untuk kurban dan untuk akikah. Berarti sekaligus saja. Ya, sekaligus gitu. Ustaz. Yang kedua, Ustaz. Karena kan kita sering melihat fenomena bernazar untuk menyembelih kurban. Apa hukumnya, Ustaz? Apakah teman ada yang mengatakan, sekalipun mengatakan dari mazhab Hanafi mengatakan itu wajib segala macam, dan mengatakan selama akad itu. Tapi misalkan seorang itu bernazar, apakah hukum itu berubah mutlak dari sunnah menjadi wajib, Ustaz, ketika mereka bernazar untuk menyembelih hewan kurban? Jadi kita pahami dulu nazar ini apa nih? Nazar itu adalah iltizamu syai'in, itu mewajibkan sesuatu itu yang tidak Allah wajibkan itu. Nah, jadi contohnya misalnya kalau saya bernazar ingin berpuasa hari Senin itu, maka puasa Senin wajib bagi dia. Nah, dalam kurban kan dalam jumhur mayoritas sama dan hukum kurban sunnah muakkadah. Nah, kemudian kurban ini akan menjadi wajib dengan dua cara. Yang pertama, bin nazri, dengan menazarkan. Itu contoh. Nazar ini juga terbagi dua. Nazar yang mutlak saja itu, tanpa ada sebab. Contoh, dia berkata, "Walillahi alayya an udahi hazal am." Saya akan bernazar untuk berkurban di tahun ini. Tanpa ada sebab apapun itu, maka dia ketika itu wajib untuk berkurban. Atau nazar yang memiliki sebab. Contoh, kalau misalnya saya lulus di kuliah atau naik kelas nanti, maka saya akan berkurban itu. Maka itu wajib. Nah, ini yang pertama, sebab pertama. Yang kedua, kurban menjadi wajib kalau dengan ta'yin itu. Apa itu ta'yin? Ta'yin itu menentukan itu. Contoh, seorang mengatakan, seseorang membawa satu ekor hewan kambing. Hazihi udhiyati, katanya. Ini korban saya. Maka dia bilang seperti itu menjadi wajib. Karena itu namanya ta'yin itu. Atau misalnya dia memiliki banyak hewan. Lalu dia mengatakan sa'udahi bihazihi asyah itu. Saya akan berkurban dengan kambing ini itu. Maka dia ketika itu telah menta'yin atau menentukan hewannya itu, maka itu menjadi wajib. Jadi wajib kurban itu imma bin nadri, bisa dengan nazar. Yang kedua, imma bit ta'yin, dengan ta'yin itu. Jadi bagaimana di kalangan masyarakat awam itu jadi sekarang itu, ketika dia menyerahkan hewan kurbannya kepada panitia, ini kurban saya gitu, berarti itu menjadi wajib. Konsekuensinya apa kalau menjadi kurban wajib? Dia tidak boleh memakan datangnya. Karena itu salah satu konsekuensi kurban wajib. Kurban wajib, dagingnya mesti diserahkan semuanya kepada fakir miskin. Peserta kurban tidak boleh memakannya. Itu kalau wajib. Kalau wajib. Kalau hukumnya sudah? Kalau sunnah dianjurkan. Dianjurkan. Jadi solusinya apa? Solusinya bagi orang awam, nanti ada pendapat yang kedua yang mengatakan, kalau ada orang awam mengatakan hazi udhiyati, ini kurban saya, ini hewan untuk kurban saya itu, maka itu boleh, itu bukan itu sebagai ta'id. Ini pendapat kedua, maka boleh juga dia mengambil pendapat ini. Atau ada solusi supaya terjauh dari ta'in, seorang mengatakan, saya akan menyembelih hewan ini di hari raya. Maka pakai kalimat itu, saya akan menyembelih hewan ini di hari raya itu. Atau ketika dia mengucapkan hazihi udhiyati, ini hewan kurban saya, tapi dengan niat untuk memberitahu saja. Untuk memberitahu, maka dia terbebas dari
kewajiban untuk berkurban. Berarti ada lagi dinian Ustaz. Ya, okay. Dan yang itu yang pertama adalah tentang hal-hal dasar yang sering terjadi misalnya terjadi. Oke, yang mungkin yang kedua Ustaz, waktu tidak tepat. Kapan batas waktu sah penyembelihan kurban ini? Apakah terjadi perbedaan pendapat atau mutlak di hari tasik terakhir itu? Oke. Waktu berkurban, ini salah satu hikmah itu. Salah satu hikmah dalam berkurban kita diajarkan untuk memanage waktu kita. Kenapa? Karena menyembelih hewan kurban adalah ibadah yang dibatasi oleh waktu. Kalau kita terlewat waktunya, maka tidak dihitung sebagai ibadah kurban itu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa waktu menyembelih kurban dimulai dari terbitnya matahari dan setelah melakukan sholat id. Terbit matahari, kemudian kita sholat id, maka setelah itu baru dimulai waktu penyembelihan hewan kurban itu. Nah, dan berakhir nanti kapan? Sebelum maghrib di tanggal 13 Zulhijjah, yaitu di akhir hari tasyrik kita. Itu berarti tidak ada perbedaan pendapat. Nah, tidak ada perbedaan pendapat. Oke Ustaz. Karena kan nih hewan kurban itu kan enggak selamanya mulu sehat gitu sana. Karena kita menemui fenomena hewan kurban yang cacat kaki, kurus segala macam. Itu bagaimana Ustaz? Kategori hewan kurban itu apakah sah untuk menjadi sembilan atau benar? Oke. Kan syariat ketika itu memberi sifat-sifat hewan itu yang memenuhi syarat untuk berkurban gitu. Di sini ada disebutkan ada 4 sifat, yang tidak boleh dimiliki oleh hewan kurban. Kalau dimiliki oleh hewan kurban maka tidak sah dipakai untuk berkurban. Yang pertama apa? Yang pertama adalah al-aura itu. Al-aura ini apa? Yaitu cacat yang ada di bagian otaknya itu. Otak hewan itu. Jadi kalau ada cacat di bagian kepala hewan, maka ketika itu tidak sah dipakai untuk berkurban. Yang kedua adalah al-amya, yaitu buta, hewan yang buta gitu. Yang ketiga adalah al-arja. Al-arja itu apa? Hewan yang pincang. Yang pincang ini maksudnya apa? Yang pincang sekira-kira ketika dia berjalan bersama hewan yang lain, maka dia ketinggalan itu. Ketika dia menuju makanan atau rumput, maka dia ketinggalan itu. Yang keempat adalah al-asfa. Asfa ini apa? Yang di bagian kepalanya itu ada kerusakan gara-gara kelemahan dari hewan tersebut itu. Kemudian yang pertanyaan bahwa kalau misalnya hewan itu dalam keadaan yang pincang, yang kurus itu, apakah sah dikasihkan? Kalau terpenuhi tadi sifat-sifat yang dilarang, maka itu tidak sah dihitung sebagai kurban untuk. Tidak sah dihitung sebagai kurban. Maka nanti ketika kita ingin membeli hewan kurban, maka harus diperhatikan sifat-sifatnya itu. Ada hadis yang mengatakan bahwa hewan kurban itu tidak boleh lebih dari 3 hari ini. Lalu bagaimana disimpannya? Lalu bagaimana dengan orang yang hewan kurban yang itu berstok selama macam itu? Ini kan terjadi di zaman Nabi. Di zaman Nabi itu di Madinah. Disebutkan dari hadis Sayyidah Aisyah. Ketika itu para sahabat mengatakan bahwa kami ketika itu dilarang oleh Nabi untuk menyimpan daging-daging kurban melebihi dari 3 hari. Melebihi dari 3 hari. Lalu kata Nabi apa? Faqala nahaitukum min ajli dafah gitu. Saya ketika itu melarang kalian menyimpan daging kurban. Karena apa? Gara-gara ad-dafah. Ad-dafah ini apa? Fakir miskin, sekelompok fakir miskin yang datang ke Madinah ketika itu. Lalu Nabi ketika itu melarang jangan disimpan hewan kurban. Kenapa? Karena nanti bisa bermudarat kepada sekelompok fakir miskin yang datang. Dia tidak dapatkan daging kurban gitu. Nah, jadi min adil dafa allati dafar itu yang datang itu.
fakulu wadakhiru watasaddaku. Tapi sekarang makanlah daging itu, simpanlah dan sedekahkanlah. Oke? Jadi kalau dalam kaidah usulnya apa? Al-amru ba'da tahrim li ibahah. Oke? Ada perintah Nabi yang sebelumnya dilarang itu. Maka itu menunjukkan bahwa hukumnya boleh gitu. Banyak ayat-ayat dan dalil menjelaskan bahwa ada perintah yang sebenarnya itu dilarang, maka hukumnya ini boleh. Contohnya apa? Contohnya kita pakaikan ke dalam sholat Jumat. Ketika kita sholat Jumat, kita diharamkan untuk berjual beli. Oke? Maka kata Allah setelah itu apa? Fa iza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Itu Anda. Apabila telah selesai sholat Jumat, maka bertebaranlah di muka bumi, maka carilah keutamaan Allah itu. Maka ini menunjukkan bahwa al-amru ba'da tahrim lil ibahah. Oke. Berarti perintah yang dilarang tadi itu sudah dinasihkan atau sudah dihapus itu. Berarti hanya terbatas pada kondisi dan waktu. Oke. Ya, terbatas dalam kondisi yang tadi itu.